Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Mahendra, NIM A11 2018 11058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal proyek perangkat lunak dari kelompok saya dengan judul proposal proyek perangkat lunak sistem pemesanan WiFi online berbasis web. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Saya akan menjelaskan secara singkatnya saja karena latar belakang ini sangat banyak sekali. Pada zaman modern saat ini, perkembangan teknologi berkembang sangat cepat dan seiring perkembangan teknologi, internet merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam berjalannya perkembangan teknologi. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi menghubungkan antara suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Saat ini, kecepatan internet sudah sangat cepat dan memudahkan manusia dalam membantu melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, berbelanja, belajar, dan hal-hal yang lainnya. WiFi merupakan media pengantar komunikasi pada jaringan komputer tanpa menggunakan kabel. WiFi menggunakan transfer data dan program melalui jaringan secara cepat. WiFi digunakan mentransfer internet ke pengguna sehingga adanya WiFi memudahkan semua perangkat bisa terhubung koneksi dengan internet. Dan dengan banyaknya WiFi, masyarakat memiliki permintaan untuk memasangkan WiFi pada rumah atau kantor mereka. Maka kami mengajukan proposal ini untuk memudahkan pihak jasa WiFi dalam mengelola pemasangan jasa WiFi dari masyarakat secara online. Pemesanan WiFi secara online diharapkan akan lebih memudahkan pihak jasa pemasangan WiFi dalam mendata customer yang memesan WiFi dan juga mempermudah dalam melakukan komunikasi dan survei lokasi yang akan dipasang WiFi. Lalu, pemesanan WiFi secara online merupakan hal yang efektif dan efisien waktu, dikarenakan pemesanan WiFi secara online dapat dilakukan hanya dengan menggunakan akses internet, sehingga customer tidak perlu datang ke kantor jasa pemasangan WiFi dan memesan WiFi. Pemesanan WiFi secara online dilakukan hanya dengan memilih paket internet yang akan diinginkan atau ingin dipesan. Lalu kemudian pemesan akan memasukkan data dirinya secara lengkap dan setelah melakukan pemesanan, maka pihak dari jasa pemasangan WiFi akan menghubungi pelanggan dan akan datang untuk melakukan survei lokasi dan melakukan pemasangan WiFi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup proyeknya. Ruang lingkup proyek dari sistem pemasangan WiFi online terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan tampilan interface web yang sangat modern dan menarik dan juga tentunya fungsional. Lalu kemudian pengambilan data paket internet dari pihak pemasangan jasa WiFi dan ditampilkan di halaman web nantinya. Lalu pemakaian aplikasi website yang membutuhkan koneksi internet. Kemudian pemilihan paket WiFi internet yang ingin dipesan. Selanjutnya setelah melakukan pemesanan, memasukkan data diri secara lengkap dan kemudian pihak jasa WiFi akan menghubungi dan melakukan survei lokasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan customer dalam mencari informasi lengkap tentang paket internet yang ingin dipesan. Lalu, memudahkan customer dalam melakukan pemesanan jasa WiFi secara online. Kemudian, memudahkan pihak jasa pemasangan WiFi dalam mengelola orderan customer. Dan yang terakhir adalah memudahkan pihak jasa pemasangan WiFi dalam mendata customer dan memudahkan dalam melakukan survei lokasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor penentu keberhasilan lingkup proyek. Dalam pengajuan proyek ini, adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan adalah sebagai berikut. Adanya sumber daya manusia yang profesional untuk mengimplementasikan proyek. Yang kedua, metode yang digunakan dalam pengambilan data yang lengkap dan tepat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi web. Yang ketiga, banyaknya pemakaian internet sebagai media dalam promosi. Dan yang terakhir adalah tampilan website yang modern dan menarik dengan tujuan menarik customer yang banyak.
Lalu yang terakhir adalah proses pemesanan paket WiFi yang mudah dan bisa dilakukan oleh orang awam yang tidak mengerti cara memesan karena ada tutorialnya dan juga datanya lengkap. Kemudian deskripsi proyek. Deskripsi proyek terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisa permasalahan. Analisa dilakukan untuk mendapatkan pokok permasalahan yang dipecahkan berdasarkan pembahasan mengenai sasaran pemakai aplikasi ketika selesai dibuat. Setelah dilakukan analisa, masih banyak customer yang berminat untuk pemasangan WiFi di rumah atau kantor mereka, tetapi minim informasi tentang paket WiFi yang ada dan cara pemesanannya. Dalam hal ini, proses pemasangan WiFi secara online dapat meningkatkan banyak customer karena adanya website yang memberikan informasi terkait paket WiFi yang ada dan proses pemesanan secara online yang memudahkan customer dalam memesan, sehingga tidak perlu pesan dengan datang ke tempatnya, hanya butuh koneksi internet untuk memesan. Selanjutnya adalah tahap perancangan aplikasi. Tahap ini dilakukan caranya dengan menentukan software yang akan digunakan dalam proses pembuatan aplikasi ini. Setelah menentukan software yang digunakan, kemudian membuat perancangan tampilan desain webnya agar modern dan menarik. Juga menyiapkan berupa forum dan kolom dan juga fungsional segalanya dalam web. Lalu proses pembuatan aplikasi. Dalam hal ini dibutuhkan tenaga ahli untuk merancang tabel, database, script atau coding, dan juga untuk mendesain tampilan web yang ingin diimplementasikan. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Implementasi dilakukan setelah rancangan program telah terbentuk. Pada tahap ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam pembuatan web secara spesifik, mulai dari awal yaitu merancang tabel diagram yang saling berkaitan seperti UML diagram, kelas diagram, sequence diagram, dan yang lainnya. Lalu proses tersebut akan saling berkaitan secara alur sistem web. Dan kemudian desain website yang dibuat harus menarik dan modern sehingga banyak peminat customernya, dan dalam pemrograman juga akan dijelaskan penjelasan logikanya dari programnya itu sendiri. Lalu uji coba aplikasi. Setelah aplikasi web dibuat, perlu dilakukan sebuah uji coba untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan atau error yang tak terduga saat proses perancangan aplikasi web. Pada proses ini dilakukan uji coba aplikasi yang selesai mendapatkan implementasi skrip program. Proses pengujian aplikasi ini berupa proses pengujian fungsional web, yaitu fitur-fitur apa saja yang ada di halaman web, seperti tampilan webnya, forum inputan, kolom untuk inputan, proses pemesanan, dan sistem yang lainnya. Atau bisa juga dikenal sebagai proses pengujian black box testing atau proses pengujian fungsional. Selanjutnya adalah pengimplementasian dan perawatan. Setelah melakukan uji coba dan dalam lingkup ruang, maka akan dilakukan uji coba lapangan dengan mengaplikasikan proses ke dalam lingkup customer. Dalam proses ini, website akan dipublish dengan menggunakan web hosting yang selanjutnya akan dapat diakses oleh banyak customer dan dapat diakses secara real time atau dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Setelah itu, customer akan menilai hasil project aplikasi webnya, mulai dari tampilan aplikasi webnya, lalu fungsionalnya, dan proses sistem pemesanan paket WiFi-nya hingga proses pemesanannya dan proses pelaksanaan pemasangan WiFi-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rincian biaya yang dilakukan dalam proses pengerjaan aplikasi web. Yang pertama adalah biaya web. Yang biaya web terdiri dari software yang digunakan, lalu jaringan, server, dan juga hostingnya yang digunakan. Dan semuanya harganya di total akan
menjadi 430.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terdiri dari tenaga ahli yang merancang skrip untuk aplikasi webnya, lalu kemudian database designer yang bertugas sebagai mendesain database-nya yang saling berkaitan, dan yang terakhir adalah support system yang bertugas membantu tenaga ahli dan database untuk mengerjakan proyek aplikasi webnya agar hasilnya menjadi maksimal. Dan yang terakhir ada biaya proyek. Biaya proyek terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan dengan merencanakan aplikasi apa yang ingin dibuat dan bagaimana sistemnya bekerja. Lalu kemudian ada tahap analisis, yaitu menganalisis segala sesuatu yang akan terjadi dalam proses pembuatan aplikasi web. Selanjutnya adalah tahap desain, yaitu mendesain tampilan aplikasi web yang modern dan menarik agar banyak masyarakat atau customer yang berminat untuk membuka atau melakukan pemesanan jasa WiFi. Selanjutnya adalah tahap testing dan implementasi. Di tahap ini ada beberapa cara dalam testing, yaitu melakukan pengujian black box testing, dan selanjutnya adalah diimplementasikan aplikasinya ke khalayak umum agar dapat digunakan oleh masyarakat umum. Dan selanjutnya kita akan melihat review dari masyarakat, apakah aplikasi ini berjalan sesuai yang diinginkan, apakah aplikasi ini memiliki sistem yang baik mulai dari tampilannya, lalu sistem layanannya, dan sistem proses pemesanan jasa WiFi-nya hingga proses pihak pemasangan WiFi-nya. Dan yang terakhir ada tahap maintenance atau pemeliharaan website. Setelah semuanya tahap dilakukan, tahap yang terakhir adalah tahap pemeliharaan aplikasi web. Dalam tahap ini, pemeliharaan dilakukan secara maksimal, mulai dari menambah kekurangan yang ada, lalu mengurus server agar selalu stabil dan bisa diakses kapanpun. Dan dari total biaya proyek yang ada, semuanya jika ditotal adalah sebesar 8.330.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jadwal proyek. Yang pertama ada kegiatan, waktu yang diperlukan menurut rencana dalam hari, waktu yang diperlukan dan kenyataan hari. Yang pertama adalah mengumpulkan data yang membutuhkan waktu 2 hari. Lalu tahap analisa sistem membutuhkan waktu 2 hari juga. Selanjutnya adalah tahap pemrograman sistem web yang dilakukan dalam waktu 12 hari. Lalu tahap pengujian sistem web dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya adalah tahap pelatihan atau pengimplementasian dilakukan selama 2 hari. Selanjutnya adalah tahap pemeliharaan aplikasi web atau maintenance dilakukan selama 4 hari. Dan yang terakhir adalah tahap dokumentasi dilakukan selama 3 hari. Dan kenyataan harinya belum tahu semua, karena bisa saja dalam proses pengerjaan aplikasi web terjadi kendala dalam proses pengerjaannya, atau bisa saja ada tahap lain yang ingin dilakukan. Selanjutnya adalah struktur organisasi proyek. Dalam tahap ini saya akan menjelaskan beberapa orang yang berperan dalam proses pengerjaan proyek. Yang pertama adalah Dipa Mahendra, yaitu saya sendiri sebagai project manager. Tugas saya dalam tim adalah sebagai koordinator pelaksanaan proyek. Yang kedua, pembuatan master plan proyek. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap hasil proyek. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan memobilisasi anggota proyek. Dan yang terakhir adalah analisa sistem proyek. Lalu yang lainnya adalah anggota tim saya, yaitu Gading Waluyo sebagai sistem analis, yaitu bersama tim melakukan kajian mengenai model aplikasi yang akan dirancang, lalu memprogram bersama dengan tim untuk melakukan uji coba proyek. Yang ketiga adalah melaksanakan pemeliharaan aplikasi bersama tim juga. Lalu yang terakhir adalah bersama-sama dengan tim melakukan dokumentasi. Lalu selanjutnya adalah ada teman saya Edi Sofyan Ansori sebagai back-end web developer. Yang pertama tugasnya adalah membuat program aplikasi web dari desain hingga
hingga hasil jadinya. Lalu yang kedua adalah bersama dengan tim melakukan kajian mengenai model aplikasi web yang ingin dirancang. Yang ketiga, memprogram bersama dengan tim dan melakukan uji coba proyek. Dan yang terakhir adalah memperbarui error yang ada dalam program aplikasi web. Selanjutnya yang terakhir adalah Singgi Herdianto sebagai front-end designer. Tugasnya yang pertama yaitu mendesain web sesuai dengan rancangan dan juga fungsionalnya, juga tampilan webnya yang akan user friendly dan menarik. Selanjutnya yaitu melaksanakan pemeliharaan aplikasi bersama tim juga tentunya, dan kemudian yang ketiga bersama-sama dengan tim melakukan dokumentasi. Dan yang terakhir adalah memperbaiki dan menambah tampilan desain web dan toolsnya atau fiturnya hingga sesuai dengan keinginan klien. Penutupnya yaitu demikian proposal penawaran ini saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan aplikasi sistem pemesanan WiFi online berbasis web. Kami berharap paket layanan yang kami tawarkan ini bisa bermanfaat secara optimal dan sesuai dengan harapan bersama. Dan sebagai tambahan saya akan menjelaskan sedikit tentang lampirannya. Lampiran di sini berupa screenshot demo aplikasinya dan juga portofolionya. Yang pertama adalah tampilan halaman dashboard aplikasi web. Bisa dilihat pada gambar, tampilannya berupa halaman website yang berisi tentang beranda, layanan, tentang perusahaan, kontak, dan juga forum login. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang tampilan halaman layanan internet. Di dalam tampilan halaman layanan ini berisi tampilan paket-paket internet yang ada. Yang pertama yaitu sebagai contoh paket internet 10 Mbps, yang kedua adalah paket 20 Mbps, dan yang ketiga adalah paket 50 Mbps. Lalu kemudian adalah tampilan order layanan internetnya. Di sini terdapat forum paket internet yang dapat diisikan data diri pemesanan secara lengkap. Dan setelah melakukan pemesanan, maka pihak pemasangan WiFi akan menghubungi dan melakukan survei lokasi. Selanjutnya adalah tampilan halaman informasi layanan. Dalam tampilan informasi layanan ini terdapat informasi paket internet dan kecepatannya yang ada, dan juga jumlah rekomendasi jumlah perangkat yang bisa terkoneksi dengan jaringan WiFi-nya. Selanjutnya adalah tampilan halaman pengaduan layanan. Di dalam tampilan pengaduan layanan ini sama seperti sistem order, yaitu berisi forum pengaduan yang ada kolomnya yang dapat diisi data diri lengkap dan juga laporan keluhan yang ingin dikeluhkan oleh customer. Selanjutnya adalah tampilan login admin. Di login admin hanya adminlah yang diberi akses untuk melakukan login dan mengelola segala sesuatu yang ada di websitenya. Ini adalah tampilan halaman dashboard adminnya. Bisa dilihat di sini terdapat beberapa fitur, yaitu berupa orderan yang berisi orderan paket internet yang ada, mulai dari paket internet 10 Mbps, paket internet 20 Mbps, dan paket internet 50 Mbps. Dan selanjutnya di bawahnya ada fitur keluhan yang berisi keluhan customer yang mengajukan keluhan pelayanannya. Dan yang terakhir adalah list adminnya. Di sini ada sebagai contoh terdapat daftar list pelayanan paket dan berisi customer yang sudah melakukan pemesanan. Di dalam list paket ini segala informasinya dapat diubah atau diupdate. Yaitu bisa mengklik tombol edit, untuk menghapus bisa mengklik tombol delete, dan untuk menambah listnya bisa klik tombol tambah daftar list. Selanjutnya adalah tampilan halaman daftar keluhan pelayanan. Di dalam daftar keluhan terdapat data diri lengkap dan juga keluhan yang diajukan oleh customer. Dan admin juga dapat mengolah keluhannya, yaitu dengan menghapus keluhannya. Lalu yang terakhir adalah tampilan list admin. Di dalam list admin ini dapat juga untuk melakukan update dan mengedit adminnya. Jika ingin mengedit
yaitu dengan mengklik tombol edit. Jika ingin menghapus, mengklik tombol delete, dan juga jika ingin menambah daftar admin, bisa diklik dengan tambah admin. Yang terakhir ada portofolio, yaitu portofolio dari proposal proyek perangkat lunak sistem pemesanan WiFi online berbasis aplikasi web ini adalah sebagai berikut. Berisi tampilan halaman websitenya, juga layanan yang ada. Demikian presentasi proposal proyek perangkat lunak sistem pemesanan WiFi online berbasis web dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.